Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan yang senantiasa menyatakan anugerah-Nya, kasih setia-Nya dalam hidup kita. Tuhan yang memelihara kita dari hari ke hari. Bahkan Tuhan juga menolong kita sehingga hari ini kita dapat datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak untuk mempersiapkan diri kita memasuki ibadah. Saat teduh selesai, mari kita berdiri bersama-sama, kita menaikkan puja dan hormat bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita datang memuji dan menyembah Tuhan sebab Dia Imam Besar Agung, Dia layak disanjung tinggi. Bersama-sama kita nyanyikan pujian, Ku Sanjung. Imam besar
Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan hidup hari ini lagi. Kami boleh beribadah kepadamu. Biar kiranya kasih cintamu yang terus menopang menolong kami di sepanjang ibadah kami ini ya Bapa. Dan sebelum jauh melangkah di dalam menyembah, memuji, memuliakan namamu, dan juga mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah ini, kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, menundukkan kepala kami, memohon, meminta kepadamu untuk Tuhan mengampuni setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang kami buat, yang sengaja maupun tidak sengaja di dalam kehidupan kami. Dosa terhadap orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami, yang telah kami sakiti mereka dengan lidah, bibir, mulut kami, tindakan, perbuatan kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa, supaya kami layak di dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami adalah manusia ciptaan, terbatas, berdosa. Kami bobrok, najis, pemberontak di hadapan Tuhan. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai untuk melakukannya. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami. Karena kami sadar bahwa hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk menyucikan, menguruskan setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Mari kita masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur, ke halamannya dengan puji-pujian, sebab Tuhan itu baik dan anugerahnya kekal untuk selama-lamanya. Bersama-sama kita nyanyikan pujian, sebab Tuhan Dia baik. Bersyukur halamannya dengan pujian.
Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 102 ayat 4 sampai dengan 12 dan ayat 26 sampai dengan 29. Sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun. Sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Aku tak bisa tidur, dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas soto. Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku, orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku. Sebab aku makan abu seperti roti dan mencampur minumanku dengan tangisan. Oleh karena marahmu dan gerammu, sebab engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak abdi-abdimu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian Menyenangkan-Mu. Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.
saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan 12. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal dari-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat hari ini. Sebentar lagi kami rindu akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang turut campur tangan dalam setiap kehidupan kami, di dalam kami mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membahas tentang Yohanes 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 yang sudah kita bacakan tadi. Pada kesempatan ini kita akan memfokuskan pada ayatnya yang ke-12, yaitu Yohanes 17 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab
suci. Tema pada hari ini saya berikan judul adalah anak kebinasaan. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Yohanes 17 ayat yang ke-12, kita akan sedikit melihat kisah Lot. Tentu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus telah atau ingat kisah keluarga Lot yang diselamatkan dari Sodom dan Gomora. Untuk mengingatkan kembali kisah ini atau kisah daripada Sodom dan Gomora, yaitu yang di dalam Kejadian pasal 19, kita belajar dan kita mengetahui bahwa dalam kisah ini ada satu orang yang tidak terselamatkan. Nah, yaitu adalah istri daripada Lot. Ia gagal menerima rencana penyelamatan Tuhan karena ia tidak dengar-dengaran terhadap perintah Tuhan. Untuk apa? Untuk tidak menoleh ke belakang. Tragis memang ia menjadi tiang garam. Nah, janganlah kita berpikir bahwa Tuhan memang sudah menentukan istri Lot itu untuk tidak selamat. Tentu saja Tuhan tidak bermaksud hanya untuk menyelamatkan sebagian daripada keluarga Lot. Ia menghendaki semua anggota Lot tentunya juga terselamatkan. Nah, apalagi istrinya yang setiap hari mendampingi Lot. Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Coba kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Saya bacakan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelaliman, ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Di dalam ayat ini, jelas bahwa Tuhan tidak menghendaki seorang pun itu binasa. Di dalam Perjanjian Baru yang tadi sudah kita baca, juga melihat kita akan kegagalan daripada Yudas Iskariot. Apakah Tuhan sudah menentukan Yudas ini sebagai pengkhianat dan ia akan binasa? Tentu saja tidak. Bukankah di sini di dalam kitab suci tadi dituliskan bahwa Yudas ditentukan untuk binasa? Kalau kita membaca kitab suci terjemahan daripada LAI atau terjemahan baru LAI, di sana menyajikan terjemahannya sebenarnya kurang tepat. Dan memberikan pengertian yang cenderung mengarah kepada suatu ajaran atau doktrin tertentu. Kita lihat dalam penyajian naskah bahasa aslinya yaitu Yunani. Di sana diterjemahkan interlinier yaitu Yohanes 17 ayat yang ke-12. Tidak terdapat kata ditentukan. Coba kita lihat di dalam Yohanes 17 ayat 12. Yang pertama adalah kita mau lihat LAI dari terjemahan baru. Di sana dikatakan, selama aku bersama mereka, aku melihat mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Kita coba bandingkan di LAI, ya, tapi terjemahan lama. Di sana tidak menggunakan kata ditentukan. Ya, coba kita lihat. Selagi aku bersama-sama dengan mereka itu, aku ini memelihara
Aku ini memeliharakan mereka itu atas namamu yang engkau karuniakan kepadaku. Dan aku sudah menjagai mereka itu. Dan seorang pun tiada daripada mereka itu yang hilang kecuali anak kebinasaan itu. Di dalam LAI, terjemahan lama, di sana menggunakan kalimat anak kebinasaan. Sedangkan LAI, terjemahan baru, menggunakan adalah yang telah ditentukan binasa. Nah, di dalam terjemahan yang lain, yaitu King James Version, di sana dikatakan adalah the son of perdition. Nah, kalau kita melihat naskah aslinya atau naskah dalam bahasa asli Yunani di sana dikatakan adalah huiostes apoleias, begitu. Nah, secara harafiah arti daripada apoleias di sini adalah anak kebinasaan. Namun LAI, terjemahan baru, menerjemahkan secara Calvinis yang seolah-olah Yudas ini memang sudah ditentukan untuk binasa. Mari kita belajar untuk sama-sama menganalisa teks tersebut. Kalau kita melihat makna harafiah dan kontekstual, begitu, di sana ada kata huios, begitu, yang berarti adalah anak, atau bisa juga diterjemahkan putra. Dalam konteks budaya Yahudi dan budaya Yunani, begitu, ini bisa juga mengandung arti figuratif, begitu, ya, seperti orang yang memiliki sifat tertentu. Nah, sedangkan kata apoleias, gitu, ini berarti adalah kehancuran atau kebinasaan, atau juga bisa diartikan kehilangan, gitu. Nah, ini merujuk pada keadaan akhir dari kehancuran atau sebuah kebinasaan total, begitu. Kalau kita melihat dari watak atau tabiat, gitu, frasa ini digunakan untuk menunjukkan bahwa individu yang dimaksud atau individu tersebut ini memiliki sifat-sifat atau perilaku yang secara inherent, yaitu mengarah pada kebinasaan. Nah, ini bukan hanya tentang tindakan-tindakan tertentu daripada individu tersebut yang ia lakukan, tetapi lebih tentang karakter dasar yang menyebabkan dia itu hancur atau mengalami kebinasaan atau kehancuran. Dengan mengkaji dari bahasa aslinya di sini, kita bisa mengerti bahwa watak yang ia miliki, di sini ia itu adalah Yudas, begitu. Sejak semula, inilah yang menjadikan ia binasa. Bukan karena ia sudah ditentukan binasa. Di sini kita bisa lihat, ya, bahwa Yudas bukan ditentukan untuk binasa. Melainkan di sini kita bisa lihat bahwa sejak semula inilah yang menjadikan dia itu binasa. Jadi huiostes apoleias di sini adalah berbicara tentang watak, begitu. Ya. Watak daripada siapa? Yaitu Yudas. Yaitu suatu gambaran daripada tabiat yang membawa dirinya pada kehancuran, membawa dirinya kepada kebinasaan itu. Artinya hal-hal yang membuatnya binasa adalah karena sikap, watak, dan perbuatan atas pilihannya sendiri. Jadi bukan Tuhan yang menentukan Yudas binasa. Melainkan kembali lagi karena sikap, watak, dan perbuatan atas pilihannya sendiri inilah yang membuatnya itu
hancur atau binasa. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dan Tuhan memberkati mereka untuk beranak cucu, apakah Tuhan sudah menentukan manusia itu binasa karena dosa? Tentu saja tidak. Karena di sini ada peran daripada manusia itu sendiri, yaitu free will yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap individu, yaitu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tergantung apa atau perbuatan yang mana yang kita kerjakan atau lakukan. Jadi dalam Yohanes 17 ayat yang ke-12 adalah Yudas binasa bukan akibat kehendak dan kedaulatan Tuhan, tetapi akibat respon yang ia kerjakan sendiri. Sebagai buktinya, kita bisa lihat kitab suci yang lain, yaitu di dalam Yohanes 12 ayat 6. Sekali lagi Yohanes 12 ayat 6. Di sana dikatakan, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang-orang yang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Di sana dikatakan bahwa ia, yaitu Yudas, adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Nah, di ayat ini Bapak Ibu Saudara, tertulis atau dituliskan bahwa Yudas adalah seorang bendahara. Ia sering berlaku tidak jujur. Nah, kalau kita lihat kenapa Yudas ini dipilih menjadi seorang bendahara, tentunya Tuhan Yesus melihat bahwa memang Yudas punya kemampuan di situ. Tetapi yang tidak baik di sini adalah ia sering kali berlaku tidak jujur. Tentu selama Yudas menyertai Tuhan Yesus sebagai murid di sana, Yudas sudah diperingatkan. Tuhan Yesus sudah sering berulang kali memperingatkan Yudas untuk bertobat. Tetapi pilihan ada di tangan Yudas sendiri. Karena ia tidak insaf dan terus memilih untuk tidak taat. Tentu saja tidak heran bahwa Yudas di sana dikatakan oleh Tuhan Yesus, seorang di antara kamu adalah iblis. Nah, ini tercatat di dalam Yohanes 6 ayat 70. Jadi kembali lagi bahwa tidak heran Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 6 ayat 70, di sana dikatakan seorang di antara kamu adalah iblis. Jadi kembali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan tidak menentukan seorang pun binasa. Tetapi kenapa orang menjadi binasa? Itu karena tabiat, watak, perilakunya sendiri. Apa yang diperbuatnya, itulah yang membuat sebuah kehancuran di dalam kehidupan pribadi itu sendiri. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Di mana ilustrasi ini adalah kisah nyata. Ada seorang pelukis yang sedang mengerjakan sebuah proyek besar, di mana ia diminta untuk melukiskan peristiwa saat Tuhan Yesus berusia 12 tahun. Tentu saja sang pelukis ini mencari figur yang tepat untuk menggambarkan Tuhan Yesus di waktu ia berusia 12 tahun. Ia mencari figur yang tepat begitu, tentunya yang wajahnya tampan, tegas, berwibawa, dan tentunya juga seorang yang lemah lembut. Setelah beberapa waktu lamanya dia mencari, akhirnya pelukis ini
mendapatkan figur yang menurut ia tepat mewakili image daripada Tuhan Yesus di waktu Tuhan Yesus berusia 12 tahun. Pelukis ini adalah pelukis yang sangat terkenal. Karena apa? Karena melukis Tuhan Yesus pada saat 12 tahun. Namanya jadi terkenal, membuat ia atau namanya menjadi pelukis yang terkenal di Eropa. Belasan tahun kemudian, sang pelukis ini mendapatkan proyek kembali. Kini ia menggambar, yaitu figur daripada Yudas yang menjual Tuhan Yesus. Menurut imajinasinya, yaitu imajinasi daripada sang pelukis, figur ini harusnya atau haruslah seorang yang berwajah licik, jahat, dan sangat kejam, begitu. Yang berwajah demikianlah yang ia cari. Dan ternyata perhitungan si pelukis ini tidak salah. Ia mendapatkan seseorang figur ini, yaitu seorang gelandangan, memang sering terlibat kasus-kasus kejahatan. Dan sering juga ia keluar masuk penjara. Saat dilukis, orang berwajah jahat ini terus menatap, terus-menerus menatap dari pelukis ini. Membuat si pelukis ini menjadi grogi dan juga dia takut begitu. Setelah selesai dilukis, si gelandangan ini berkata pada si pelukis, begini, saya catat perkataan si gelandangan ini. Aku kenal kamu. Dulu aku juga pernah dilukis olehmu sebagai model Tuhan Yesus. Waktu itu aku masih muda. Sang pelukis kaget. Rupanya model Tuhan Yesus saat muda dulu sama dengan model yang ia gambar, yaitu Yudas ini. Rupanya waktu belasan tahun itu sudah cukup untuk membentuk seseorang pemuda polos berwajah tampan dan juga berwibawa. Bahkan memiliki hati yang terlihat seperti malaikat. Menjadi sebaliknya seorang penjahat yang berwajah kejam. Jadi kejatuhan atau kemerosotan yang dialami model lukisan ini ternyata mirip dengan apa yang dialami oleh Yudas Iskariot. Di mana Yudas juga dipilih oleh Tuhan. Tentunya ia memiliki kriteria itu. Namun di dalam perjalanan hidupnya, ia jatuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kitab suci menyatakan Tuhan memberikan beberapa hal fakta positif bagi Yudas Iskariot. Di sini saya catat, yang pertama, Yudas adalah orang yang telah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi salah satu rasulnya. Itu tercatat di dalam Lukas 6 ayat 12, 13, dan 16. Kitab suci menyatakan bahwa Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman sebelum keesokan harinya memilih ke-12 rasulnya. Dalam Yohanes 13 ayat 18 dicatat bahwa Tuhan Yesus berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu. Mungkin ini yang menjadikan Tuhan Yesus berdoa sampai semalam-malaman. Dia mengalami pergumulan yang sangat berat. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa di antara rasul yang dipilihnya akan ada yang mengkhianatinya.
Namun ia tetap saja memutuskan untuk memilih ke-12 rasul itu. Tidak heranlah jika dalam pergumulan yang sangat berat itu, ia kemudian berdoa. Dan besok siangnya, Yudas Iskariot terpilih menjadi salah seorang rasul daripada Tuhan Yesus. Yang kedua, Yudas adalah murid yang menyertai dan diutus oleh Tuhan Yesus. Dalam pekabaran Injil, itu bisa dilihat di dalam Markus 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul 1 ayatnya 16 sampai 17. Yudas juga terlihat dan ambil bagian dalam pelayanan pekabaran Injil bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan para murid yang lainnya. Dari sini Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Dari penjelasan ini, kita bisa mengerti bahwa watak yang dimiliki individu tersebut sejak semula adalah kunci utama yang membawa kepada kebinasaan. Ini bukan tentang penentuan Tuhan yang tak terelakkan, tetapi tentang pilihan-pilihan dan sifat-sifat yang mereka kembangkan dan tunjukkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam konteks teologi, Tuhan mengetahui sifat dan pilihan individu. Tetapi kehancuran adalah akibat dari watak individu itu sendiri. Dalam hal ini bukan karena Yudas itu dipaksa atau ditentukan untuk berperan dalam rencana Tuhan tanpa kehendak bebas. Yudas tetap memiliki kehendak bebas. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tetap memiliki kehendak bebas itu. Jadi, huiostes apoleias ini menggarisbawahi pentingnya watak dan pilihan individu itu sendiri dalam menentukan hidup kita masing-masing. Bukan karena kita, Yudas, sudah ditentukan untuk binasa, melainkan karena sifat-sifat kita sendiri. Sifat-sifat Yudas sendirilah yang membawa kepada kebinasaan. Amin. Buat firman Tuhan, Soli Deo Gloria. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat hari ini. Kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Bahwa Engkau tidak pernah menghendaki seorang pun di antara kami untuk binasa. Bahkan Engkau sendiri yang rindu untuk setiap kami memperoleh keselamatan itu. Demikian juga dengan Yudas. Bahwa Engkau tidak menentukan Yudas untuk binasa. Tetapi karena perilaku watak perbuatan Yudas yang membuat ia hancur. Yang membuat dia binasa. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang baik. Teruslah bekerja dalam setiap pribadi lepas pribadi kami. Engkau tuntun kami. Engkau tolong kami. Agar di dalam setiap langkah hidup kami selalu menyertakan Tuhan Yesus di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Inilah kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moriah. Bersama-sama kita nyanyikan pujian, Tidak Dengan Tangan Yang Hampa. Ku
Baik Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Dan kini tiba saatnya untuk kita masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami anak-anak-Mu mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Untuk cinta kasih-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Sehingga kami diizinkan Tuhan diberikan kesempatan untuk bisa bernapas dan hidup hingga hari ini di sini. Terima kasih Bapa. Kami tidak sanggup untuk membalas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hanya dengan doa dan ucapan syukur kepada-Mu atas segala yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur berterima kasih kalau hari ini kami masih bisa beribadah. Itu semata-mata karena anugerah-Mu. Olehnya itu ya Bapa, kira setiap pujian sembah kami pada hari ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan, kabarkan, beritakan melalui anak-Mu. Kiranya pesan firman Tuhan yang telah diseringkan, dikabarkan, diwartakan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing yang mendengarkannya. Dan lebih daripada itu, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami melakukannya, menghidupinya dengan benar, dengan baik, di dalam setiap langkah juang hidup kami di tengah-tengah dunia ini sebagai musafir ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati anak-Mu dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayanannya, keluarga rumah tangganya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota gereja dan juga pengurus gereja yang mengikuti ibadah ini. Tuhan berkati mereka pribadi lepas pribadi. Baik yang ada di Jabodetabek ini maupun di luar Jabodetabek. Kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa itulah yang terus menjamah mereka, memberkati mereka, menguatkan mereka, memberikan mereka harapan yang pasti akan Engkau. Sehingga mereka terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, kiranya Engkau menopang menolong kami. Berikan kami kesehatan, kebersamaan di dalam meresponi akan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Untuk terus menjadi pekabar-pekabar Injil yang handal dimanapun kami berada. Sehingga menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah dunia di mana Tuhan tempatkan kami. Terutama gereja ini hadir ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan. Untuk seluruh anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan tolong mereka. Jamah, pulihkan, sembuhkan mereka dengan cinta kasih-Mu. Baik yang ada di hospital atau di rumah mereka masing-masing. Kami mohon Tuhan Engkau tolong mereka, lawat mereka, dan pulihkan mereka ya Bapa. Berdoa juga bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Yang sudah bekerja Tuhan berkati pekerjaan mereka makin melimpah lagi. Dan juga kami berdoa bagi mereka yang sementara ini membutuhkan uluran tangan-Mu oleh karena situasi, keadaan di dalam kehidupan mereka, keluarga, rumah tangga mereka. Kami mohon Tuhan juga terus intervensi di dalamnya. Berdoa juga bagi mereka yang sementara ini studi. Juga Tuhan berkati studi mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu, seluruh pengurus. Baik dari pusat sampai ke daerah-daerah, Tuhan berkati mereka. Biarlah kami satu hati untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Bapa, menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini yang terus mensupport, mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan secara holistik, termasuk di gereja ini ya Bapa. Segala sesuatu yang mereka kerjakan, Tuhanlah yang membuatnya menjadi berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pulihkan bangsa kami, berkati bangsa kami. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok negeri ini. Biarlah dengan hikmat Tuhan, mereka dapat menjalankan roda pemerintahannya dengan benar, dengan penuh tanggung jawab untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama membaca nats pedoman hidup baru yang terambil dari Yakobus pasal 4 ayat 7 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka ia akan lari darimu. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkah, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan saya berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah hari ini telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan.